Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Asing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang apakah kalau impedensi speaker semakin kecil, watt yang dikeluarkan akan 2 kali lipat jadi lebih besar, dan begitupun sebaliknya kalau impedensi speaker naik, daya yang dikeluarkan itu akan lebih kecil. Nah, jadi saya akan bahas hal ini ya teman-teman di video kali ini. Nah, kemarin juga ceritanya ada yang tanya di kolom komentar ya teman-teman ya, dari Mas Bro Erwin Alexandri. Nah, dia bilang di kolom komentar, "Bang, kalau speaker RMS 800 watt 8 ohm terus diparalelkan jadi 4 ohm, pertanyaannya wattnya jadi 2 kali lipat atau tetap sama aja?" Nah, jadi di komentar itu saya sebenarnya sudah jawab ya teman-teman, namun saya akan buatkan videonya aja ya teman-teman ya, biar lebih jelas bagi kalian yang mungkin belum tahu tentang hal ini, agar bisa lebih tahu lagi ya teman-teman. Di sini kita belajar sama-sama karena saya juga masih pemula. Nah, bagi kalian yang mungkin lebih senior atau lebih tahu, kalian bisa koreksi aja atau tambahin di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah apakah watt jadi 2 kali lipat atau tetap sama aja? Nah, di sini juga perlu ditanyakan juga ya teman-teman, ditanyain balik. Yang bertambah itu yang watt speaker atau watt power? Di sini ada pertanyaan ya teman-teman, yang bertambah wattnya itu speakernya atau powernya? Nah, jadi kalau disuruh menjawab, saya jelaskan ya teman-teman, memang kalau impedensi speaker itu semakin kecil impedensinya, maka wattnya juga akan bertambah ya teman-teman ya. Namun yang bertambah itu bukan dari watt speakernya ya teman-teman, tapi yang bertambah itu adalah daya dari watt power itu sendiri. Misalkan di sini saya mempunyai contoh. Di sini ada spesifikasi power. Ini adalah power amplifier mobil 4 channel. Nah, di sini dituliskan daya keluar 4 kali 120 watt. Ini di 2 ohm ya teman-teman ya. Kemudian 4 kali 100 watt. Ini di 4 ohm. Kemudian 4 kali 80 watt. Ini di 8 ohm. Nah, jadi kalau kita main di 2 ohm, maka otomatis daya yang dikeluarkan power ini adalah 120 watt. Jadi semakin kecil impedensi, maka daya yang dikeluarkan oleh power itu akan semakin lebih besar. Kemudian kalau kita main di 4 ohm, maka daya yang dikeluarkan oleh power ini juga akan 100 watt per channel ya teman-teman ya. Dan juga kalau kita main di 8 ohm, maka daya watt power yang dikeluarkan itu adalah sekitar 80 watt ya teman-teman ya. Jadi memang benar, semakin kecil impedensi, maka power akan bertambah atau watt akan bertambah. Namun yang bertambah itu bukan dari power dari speaker atau daya dari watt speaker, namun dari daya watt power ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham atau salah kaprah ya teman-teman. Nanti kalian punya persepsi kalau kita main di misalkan 2 ohm, nanti dayanya akan bertambah dari speakernya. Nah, jadi itu adalah anggapan yang salah ya teman-teman. Jadi memang watt akan bertambah kalau kita main di impedensi yang lebih kecil, namun bertambahnya watt itu dari powernya ya teman-teman, bukan dari speakernya. Misalkan kita pakai speaker subwoofer yang daya wattnya itu 200 watt. Nah, kita mau main di impedensi berapapun itu tetap sama aja ya teman-teman. Daya yang dikeluarkan oleh speaker atau daya watt speakernya ya tetap 200 watt, walaupun kita main di impedensi paling kecil pun itu tetap ya teman-teman ya, dayanya tetap 200 watt. Jadi nggak akan bertambah dayanya dari si speaker, yang bertambah itu dari daya watt powernya ya teman-teman ya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya teman-teman, memang betul kalau kita main di impedensi yang semakin kecil, maka daya yang dikeluarkan itu akan semakin besar, atau bisa dibilang 2 kali lipat ya teman-teman ya. Namun yang bertambah itu adalah daya dari power amplifier, bukan dari watt speaker ya teman-teman ya. Namun konsekuensinya kalau kita main di impedensi yang lebih kecil, walaupun dayanya itu memang bertambah 2 kali lipat, bisa dibilang 2 kali lipat, namun konsekuensinya adalah powernya itu akan lebih panas ya teman-teman ya, lebih panas, dan ya bisa jadi bisa protek
ya teman-teman ya. Oke, sekian video kali ini. Begitulah penjelasannya teman-teman. Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi, bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bro Erwin Alexandria teman-teman ya. Dan mungkin video ini juga bisa bermanfaat buat kalian yang masih pemula, yang masih belum tahu tentang hal ini ya teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang senior, kalian bisa mengoreksi aja ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.